Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para aprukers dimanapun kalian berada? Sudah kangen dong dengan film sekelompok anak muda yang sedang berlibur namun harus mengalami kejadian tragis? Bersiaplah, karena kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film menegangkan terbaru berjudul River of Blood tahun 2024. Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan pembalakan hutan Kalimantan yang dilakukan oleh seorang petugas operator bernama Mike. Di tengah kesibukan, perhatian Mike teralihkan oleh sekelebat sosok yang terlihat seperti orang pedalaman. Melihat pegawainya pelangap-pelongo, seorang mandor bernama Usep meminta Mike untuk fokus, apalagi proyek ini nantinya akan dijadikan sebuah ibu kota. Sontak Mike pun heran saat sekilas melihat temannya dibacok seseorang. Tommy! My God! Sontak Mike pun panik saat mendapati tubuh rekannya yang berantakan. Hampir saja Mike terpanggang jebakan kubur. Namun baru saja melanjutkan pelarian, Mike pun harus mengalami kesuwean saat ia malah terkena jebakan monyet. Malang sekali Mike yang baru diterima di tim harus tewas diserang oleh suku Rorombehen. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, scene beralih pada pasangan double date yang sedang berlibur di Ojones Resort, cabang Kalimantan, di mana acara ini digelar oleh seorang pria kaya bernama Richie dan juga pasangannya yang mini tapi tobrut bernama Jasmine. Hingga setelah cukup mengisi perut, Richie langsung membawakan sebotol simpanse rasa oleng untuk memeriahkan acara. Sambil menuangkan simpanse, Richie berkata jika biaya healing kali ini 100% ia yang akan menanggungnya. Terlebih penjualan saham ruko milik ayahnya sudah laku dengan harga tinggi. Mendengar hal itu jelas membuat Maya senang, apalagi ia bisa healing gratis bersama ayang jabridnya yang bernama EJ. Kembalinya ke Bungalow, Maya pun heran dengan EJ yang malah bete, padahal ia sudah ditraktir healing oleh sahabatnya sendiri. Rupanya EJ yang gengsian merasa bete dan menganggap traktiran sahabatnya itu merupakan sebuah hinaan. Mendengar ayangnya malah tantrum, Maya langsung mengajak EJ untuk olahraga kasur. Namun entah apa yang terjadi, akhir-akhir ini EJ selalu menolak ajakan Maya. Yeah, sorry. Di keesokan harinya, mereka pun dihampiri seorang pemandu berpengalaman bernama Nick. Dan kini, Nick berniat untuk mengajari mereka cara mendayung menggunakan kayak. Apalagi saat ini, mereka akan melakukan petualangan dengan menyusuri sungai di hutan ini. Alright, and your partner? Okay, just stay near. Hey, he gets his own boat. Singkat waktu setelah cukup belajar mendayung, Nick meminta mereka untuk bersiap karena sebentar lagi mereka akan memulai perjalanan panjang melintasi sungai pedalaman.
Di tengah penjelajahan, Nick menceritakan sebuah rumor mengerikan di hutan ini, di mana cenah area ini cukup dekat dengan hutan yang dihuni oleh suku Rorombehen, di mana tahun kemarin masyarakat sempat digegerkan dengan ditemukannya jasad petugas proyek dengan keadaan yang mengenaskan. Dan setelah beredarnya berita tersebut, para akamsi mempercayai keberadaan suku Rorombehen dan memperingatkan para pengunjung untuk tidak masuk terlalu jauh ke wilayah kekuasaan suku Rorombehen. Good stuff, good stuff. Singkat waktu, Richie pun heran saat melihat istrinya muntah-muntah seperti orang yang sedang ngidam. Namun bisa kita lihat, Jasmine yang panik seolah menutup-nutupi kehamilannya. Kemudian scene beralih pada sepasang motovlogger ruyuk setelah asik membabat kebun warga dengan motor kelek. Dani yang mendapat saweran ditantang para penonton untuk melewati hutan terlarang yang katanya dihuni oleh suku Rorombehen. Mendengar hal itu, si Ayang bernama Fanny menerima tantangan tersebut. Ia pun merasa yakin jika cerita suku Rorombehen hanyalah mitos semata. Sungguh naas, baru saja memasuki hutan, Dani langsung disabet arit oleh suku Rorombehen yang berkamuflase. Di saat itu pula, Fanny yang mengalami encok langsung menghampiri Ayangnya. Oh my god! Sontak Fanny pun syok parah saat melihat Ayangnya tewas dengan helm copot berisi kepala. Hingga di tengah kepanikan, bukannya lari mencari pemukiman, Fanny malah ngide dengan bersembunyi di dalam goa lalai. Hingga sesaat kemudian, Fanny berusaha meminta tolong menggunakan HP. Oh my god! Tanpa Fanny sadari, ia sedang diintai oleh seorang suku Rorombehen bernama Kosim. Akhirnya, debut pasangan pembabat kebun warga ini harus tewas dibacok suku Rorombehen. Nobody in the history of the world. Kembali pada circle Richie, karena hari akan segera poek, Nick pun memutuskan untuk menunda penjelajahan sampai esok hari. Dan kini mereka akan menginap di wilayah ini dengan menggunakan hammock. Saat hari mulai poek, Maya yang gabut meminta Nick untuk menceritakan lebih detail lagi tentang suku Rorombehen yang katanya masih eksis di hutan ini. Lantas, Nick menceritakan jika suku ini awalnya hanya dianggap mitos. Namun karena kejadian setahun lalu, para akamsi kembali percaya jika legenda suku Rorombehen memang benar adanya. Tak cuma itu, Nick menceritakan kengerian yang suku ini lakukan jika mereka sampai tertangkap, di mana suku ini selalu memotong-motong korbannya tanpa menghabisinya, dan itu dilakukan untuk membuat daging si korban selalu dalam keadaan segar. Hingga di tengah perbincangan, EJ yang datang meminta Maya untuk segera tidur. Saat malam semakin larut, Jasmine yang pengen ngompol terlihat nagok di dalam ruyuk dengan setelan prinsesnya. Laita si Gobroy. Definisi teman makan teman. Rupanya selama ini EJ telah berselingkuh dengan istri sahabatnya sendiri. Dan ternyata bayi yang dikandung oleh Jasmine adalah bayinya EJ. Di saat itu pula Jasmine meminta EJ untuk segera mengambil keputusan, di mana ia sudah tidak tahan sembunyi-sembunyi. Namun EJ meminta Jasmine untuk bersabar dan menunggu waktu yang tepat. Namun di saat itu pula, rupanya sedari awal Maya dan Richie sudah mengetahui kelakuan bejat pasangan mereka masing-masing. Hanya saja mereka memilih untuk diam sampai waktu yang tepat untuk membongkarnya. Feel like concrete.
Di keesokan harinya, sontak mereka pun heran saat Richie tiba-tiba hilang entah kemana. Di saat itu pula, Nick menduga jika saat ini Richie telah pergi lebih dulu dengan menggunakan kayak miliknya. Dirasa Richie belum jauh, Nick mengajak semua orang untuk bergegas. When was the last time it was perfect? Do you remember that? No way. Di tengah pencarian, mereka merasa jika Richie tak mungkin pergi menggunakan jalur deras, apalagi ia baru pertama kali menggunakan kayak. Lantas mereka mengajak Nick untuk pergi menggunakan jalur ruyuk yang tadi mereka lewati. Mendengar hal itu, sontak membuat Nick ngegibrik parah karena menurut keterangan Akamsi, jalur itu merupakan jalur menuju wilayah suku Rorombehen. Nick pun menyarankan mereka untuk pulang lebih dulu dan meminta bantuan pada tim SAR. Akan tetapi EJ dan yang lainnya tidak ingin pulang tanpa Richie. Hingga di tengah percekcokan, Nick pun terpaksa mengikuti keinginan mereka. Beberapa saat kemudian, mereka yang menemukan kayak dan rompi merasa jika Richie tidak jauh dari sini. Namun di saat itu pula, Nick yang merasa ngeri memilih untuk menunggu di sungai karena sejujurnya ia sangat takut jika harus bertemu dengan suku Rorombehen. Melihat ceceran darah, EJ mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Sementara di pinggir sungai, Nick mulai was-was saat merasakan sesuatu yang mengintainya. Tak ingin menunggu dalam keresahan, Nick berusaha memberanikan diri untuk mengecek situasi. Di tengah pengecekan, Nick pun heran saat melihat barang-barang orang yang hilang dibuat menjadi beberapa bebegig. Lalu tiba-tiba my god! Sontak Nick pun panik saat menyadari suku Rorombehen sedang mengincarnya. Di tengah kepanikan, Nick berusaha kabur menggunakan kayak. Malang sekali, Nick si gaid dengan bayaran tak seberapa harus tewas di tangan suku Rorombehen. Kembali pada tim EJ, setelah jauh ngapruk sampai paha dan betis gatal-gatal, mereka pun akhirnya tiba di Goa Lalai. Dirasa Richie berada di sana, mereka pun bergegas mengeceknya. Laitasi gobroy, dikira diculik, rupanya selama ini Richie hanya gabut dengan ngapruk di hutan. Padahal sebenarnya Richie hanya mencari suasana sepi untuk menangisi kelakuan istrinya yang bejat. Merasa khawatir pada Nick, mereka pun mengajak Richie untuk segera kembali. Son of a bitch. Sekembalinya ke sungai, mereka pun heran dengan Nick yang hilang entah kemana. Melihat perahunya hilang, EJ merasa jika Nick sudah pergi akibat ketakutan dengan mitos suku Rorombehen. Keanehan pun semakin menjadi saat mereka menemukan kayak milik Nick dengan dipenuhi oleh darah. Where are you, macho bastard? My god, betapa syoknya mereka saat menemukan kepala Nick dijadikan sop. Dirasa suku Rorombehen benar-benar ada, mereka yang panik bergegas untuk kabur. Namun di saat itu pula, salah satu suku Rorombehen sedang mengintai bak seorang Kopassus. Setelah mengalahkan Udin Rombeh, kesuaian kembali mereka alami saat kayak malah hanyut terbawa arus.
Di saat itu pula, Udin Rombeh yang sekarat berusaha meminta tolong pada Ketua Kosim. Hingga sesaat kemudian, bagaikan layangan gombres, Ketua Kosim yang tubuhnya dipariasi polet merah putih langsung mengambil jantung anak buahnya sebagai tanda penghormatan. Singkat cerita, di malam harinya, Maya meminta teman-temannya untuk mengganjal perut menggunakan jambu kristal yang ia temukan. Ya, daripada salatri, mereka pun makan seadanya. Saat malam semakin larut, Maya pun heran dengan Richie yang termenung sendirian. Lantas, Richie pun menceritakan jika istrinya sedang hamil, padahal Richie sendiri sudah divonis dokter mengalami kemandulan. Mendengar hal itu, Maya pun yakin jika Jasmine hamil oleh EJ. Lantas mereka pun sepakat, jika suatu saat mereka mampu keluar dari hutan ini, mereka akan menceraikan pasangannya masing-masing. Singkat waktu, saat EJ kebagian berjaga, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Lantas ia pun berniat untuk nge-cosplay menjadi Arnold yang akan adu mekanik melawan Predator. Tepat pada waktunya, Kosim si Sukuro Rombehen baru saja datang. Di saat itu pula, EJ yang bermandikan lumpur bersiap untuk menyergap. Sungguh suwe, meski sudah nge-cosplay menjadi si Arnold, EJ masih saja kalah adu mekanik melawan si Kosim. Lantas, apakah mereka akan baik-baik saja? Beberapa saat kemudian, EJ yang siuman berusaha untuk bangkit. Hingga di tengah kondisi poek, EJ pun melihat Richie sedang digusur oleh para Sukuro Rombehen. Namun saat menghampiri Richie, bukannya ditolong, EJ malah berkata jika ia berjanji akan melindungi Jasmine. Dasar teman gobloy! Rupanya inilah kesempatan yang selama ini EJ tunggu untuk menyingkirkan sahabatnya. Beberapa saat kemudian, Richie yang tertangkap malah dijadikan permainan berburu bagi para anak-anak Sukuro Rombehen. Setelah cekernya dibikin pengkor, Ketua Kosim meminta para bocah kanibal untuk memburu Richie. Malang sekali. Udah menjadi korban NTR, kini Richie harus tewas setelah tercucuk tombak jigong. Di keesokan harinya, EJ yang watados memberitahu jika semalam dirinya diserang oleh Sukuro Rombehen dan Richie harus menjadi korban saat berupaya menyelamatkannya. Betapa syoknya Jasmine saat mengetahui jika suaminya telah tewas. Di tengah kesedihan, EJ mengajak para kewes untuk pergi sebelum Sukuro Rombehen kembali berdatangan. Setibanya di sungai, sontak mereka pun kaget saat Sukuro Rombehen mulai melakukan pengejaran. Suwe sekali, Jasmine pun harus terperosok ke dalam perangkap benteng Takeshi. Melihat hal itu, Maya pun berusaha untuk turun menolong Jasmine. Setelah menyelamatkan Jasmine, mereka pun bergegas melanjutkan pelarian.
Di tengah upaya pelarian, mereka pun merasa lega saat menemukan perahu kayak yang nyangkut di bebatuan. Singkat waktu, EJ pun panik saat perahu ini malah berhenti di sebuah kubangan. Dirasa para kanibal masih mengincarnya, EJ pun berniat melakukan sesuatu. Hunting us down. You're my best friend. They are out here, man. There's too many of them. We're not gonna make it out. I think you'll understand. Rupanya, EJ berniat melakukan penyergapan dengan cara memancingnya menggunakan HP. Namun sekeras apapun perlawanan EJ, semua itu hanyalah remeh di hadapan ketua Qasim. Setelah membuat EJ ripuh, si Qasim berniat untuk menyantap kedua kewes lemah di atas kayak. Akhirnya, dengan kekuatan kepepet, EJ berhasil menghabisi ketua Qasim sampai buntung. Sesaat kemudian, ketika mereka akan melanjutkan perjalanan, EJ pun panik saat melihat anak buah Qasim yang mulai berdatangan. Dirasa gak akan bener, EJ berniat untuk menghadang mereka sementara Maya dan Jasmine diminta untuk segera kabur. Akhirnya, EJ si pelaku NTR harus mokad dihakimi masa suku rorombehen. Singkat cerita, setelah jauh apruk-aprukan, mereka pun akhirnya selamat setelah ditolong oleh seorang aprukers yang kebetulan sedang melintas. Bagaimana film yang cukup lumayan menghibur kan? Tak ada yang perlu dijelaskan karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 4,8 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai 5,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film River of Blood tahun 2024. Jangan lupa like, share, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekah Yang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.